Oke teman-teman, di video kali ini saya coba akan membahas E39 ya teman-teman. Jadi di marketplace, di grup, intinya di marketplace lah teman-teman ya, yang jual E39 dengan kondisi harga yang murah ya teman-teman. Bisa dibilang di kisaran 50 jutaan. Apa sih yang didapat dari unit E39 di harga 50 jutaan tersebut? Saya akan lebih spesifik di bagian interior. Jadi teman-teman harus paham, dan ini ya teman-teman harus ya begitulah dapatnya ketika teman-teman membeli unit E39 dengan harga 50 juta. Interiornya ya seperti itu. Nah, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Kalau di interior mobil ini bagus ya teman-teman. Jadi nanti saya coba akan membahas apa yang didapat dari yang harga 50 juta itu dari interior 39. Yang pertama kita mulai dari depan dulu ya teman-teman. Nah, ini kisi-kisi AC nih teman-teman ya. Ini kisi-kisi AC biasanya kalau untuk unit yang harga segitulah ya. Ini udah nggak bisa diputer ya teman, nggak bisa diarahin arah semburannya, kemudian juga patah semua ini ya teman-teman. Kisi-kisinya patah, ini udah nggak bisa kanan kiri, nggak bisa atas bawah, pokoknya udah patah lah semua ya. Biasanya seperti itu ya teman. Ini udah retak, tulisannya juga udah hilang ya teman-teman. Itu yang teman-teman dapat nih, itu dari kisi AC tengah. Kemudian dari setir ya teman, dari setir udah pasti udah botak semua di sini. Kemudian airbag juga udah jebol biasanya teman-teman, udah memble semua ya di sini. Setir udah nggak kenceng lah ya teman-teman. Kemudian di instrumen cluster, kita coba ke instrumen clusternya. Biasanya error banyak ya teman-teman ya, errornya numpuk ya. Nih kita coba nyalain yang bagus ya teman. Nah, ini yang normal ya, tulisannya masih jelas, LCD-nya masih terlihat jelas. Kemudian jarum-jarumnya semua normal, semua bergerak, semua berfungsi. Lampu-lampu indikator semua nyala, masih terang, masih jelas. Kilometer juga nggak banyak ya teman-teman, kilometer masih rendah. Nah teman-teman, itulah yang didapat dari E39 yang tadi teman-teman kalau beli yang harga di 50 jutaan ya teman-teman. Nah kalau di sini kan masih bagus ya teman-teman. Nah kemudian di saklar, switch ini juga udah jebol semua, tulisannya udah hilang, udah pudar, udah nggak bisa diputar biasanya ya. Nah ini juga sama, di putaran headlampnya juga rata-rata sih udah hilang ya teman-teman. Simbol-simbol, logo-logo itu udah pada pudar semua, di tombol-tombol itu udah nggak fungsi, udah jelek ya teman-teman. Nah ke sebelah kanan di sisi supir, nah ini juga sama nih. Nah ini tombol power window juga ya biasa, penyakitnya mobil murah itu pudar semua ya teman-teman. Pudar, ini udah pada jelek, pudar. Nah itu mahal ya teman-teman kalau kita ganti. Diganti mahal, nggak diganti jelek gitu, tapi masih fungsi biasanya. Nah ini kisi-kisi juga sama, kisi-kisi yang di pintu sama, ini jelek ya teman-teman, udah jelek, udah nggak bisa kaju kanan kiri ke atas bawah. Kisi-kisi rata-rata penyakit begitu. Nah kemudian di door handle juga sama ya. Nih door handle nih teman-teman, udah patah, ada yang udah ngampleh, udah kerumahnya udah pudar, udah nggak enak dipandang lah teman-teman. Kemudian di atap plafon, nah kalau plafon udah pasti udah jelek banget pasti dah di plafon. Kemudian di lampu-lampu, nah ini vanity mirror ya udah nggak bisa nyala lagi. Nah kita ke tengah lagi. Nah di sini di bagian tengah nih ya. Nah di bagian tengah biasanya ini teman-teman, klimet AC nih. Nah, di klimet AC biasanya juga sama nih ya, tulisannya udah nggak kelihatan, tombol-tombol juga udah jelek, udah pudar. Intinya mobil itu kelihatan banget udah
inilah, udah apa ya, lungsep banget, udah lusuh banget ya, udah susah buat diperbaiki. Kalau perbaiki pun harganya lumayan, harganya juga kalau beli kita pengen perfect, pengen bagus lagi, harus kita ganti karena nggak ada part barunya, kalaupun ada juga mahal banget ya. Nah di sini juga sama, di sip knobnya di sini biasa ini kendor nih teman-teman ya, oblak ya, nggak kenceng kayak gini ini. Kalau yang udah jelek ya udah oplak, nggak karu-karuan, kendor nggak karu-karuan. Tombol-tombol juga sama nih, tuh di sini nih. Ini nggak, biasanya udah nggak bisa dibuka, dalamnya juga kotor. Nah, ini masih bisa dinaik, masih bisa di sliding tuh teman-teman. Kemudian asbak juga sama nih, asbak kita masih bisa kita buka kalau yang bagus tuh ya, masih bisa dibuka, dia nongol sendiri. Nah itu yang masih bagus teman-teman. Ini juga sama nih tuh, masih bisa normal semua. Nah itu jadi di bagian interior aja udah banyak ya teman. Nah jok nih, kemudian jok ya. Nah kalau jok udah pasti, kalau dia 39 yang seri 528 ini udah elektrik. Jadi teman-teman pastiin semuanya bekerja ya teman-teman, elektrik seatnya. Kemudian juga sarungnya kalau bisa yang ori lah, jangan yang udah dikulitin atau dilapis lagi, karena originalnya itu bagus walaupun dia masih udah retak-retak, tapi masih dapat mewahnya gitu, ketimbang harus kita ganti dengan yang kulit yang udah lapisan itu jelek ya teman-teman. Nah kemudian di sini juga sama tuh, di door trim masih kenceng semua, nggak ada ngample semua ya teman-teman, nggak ada renggang terus nah ini nih ya, di laci tuh dia masih sub opening tuh teman-teman ya, tuh masih sub opening, blodernya masih bagus, masih kenceng, ditutup juga masih enak ya teman-teman ya. Nah kemudian di mana lagi ya teman-teman ya, di setir ya, kita balik lagi setir. Kemudian kalau di E39 58 bisa tilt steering, teleskopik, semua harus berfungsi teman-teman. Nah untuk yang harga 50 jutaan ya sebaliknya lah ya, mereka udah ini nggak fungsi, itu nggak bener, itu udah banyak yang udah nggak bener intinya ya. Jadi ya tergantung pilihan teman-teman, harganya mahal atau harga yang murah. Harga yang mahal tentunya dengan yang didapat juga normal. Harga yang murah karena budget minim, dapat L39 tidak dapat fiturnya. Itu aja sih teman-teman ya, tinggal pilihan teman-teman aja. Jadi ya oke, itu aja yang perlu saya sharing di video kali ini. Semoga informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman ketika nyari E39 ya teman-teman. Jadi jangan berpatokan pada harga ya teman-teman. Harganya E39 tidak bohong. Kalau murah pasti unitnya jelek. Nggak mungkin ada owner yang jual unit E39 dengan harga murah dengan unit yang bagus. Pasti kalau harganya murah, saya udah pastikan itu barangnya nggak bagus, atau mungkin ada yang ditutupin dari unit tersebut. Jadi bijaklah dalam membeli karena harga nggak bohong ya teman-teman. Oke, terima kasih udah menonton sampai menit ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman.